kami akan mempresentasikan mengenai jurnal khusus dan juga buku besar pembantu. Jadi materi yang pertama yaitu jurnal khusus. Pada perusahaan yang besar, transaksi yang terjadi setiap harinya terdapat ratusan bahkan ribuan transaksi yang perlu dibukukan. Untuk mengatasi masalah pencatatan transaksi dengan volume yang besar secara baik dan efisien, maka diperlukan pengelompokan transaksi-transaksi menjadi beberapa kelompok dan mempergunakan jurnal khusus untuk setiap kelompok transaksi tersebut. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dipergunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja. Hal ini akan sangat membantu dan mengurangi banyak masalah dalam pencatatan. Kelompok transaksi terbesar biasanya terdiri dari 4 macam transaksi. Yang pertama ada transaksi penjualan barang dagang, yang kedua ada transaksi pembelian barang dagang, yang ketiga ada transaksi penerimaan kas, dan yang keempat ada transaksi pengeluaran kas. Nah, keempat transaksi utama tersebut terjadi hampir setiap hari dengan volume yang besar. Untuk mempermudah pencatatan, maka transaksi-transaksi tersebut dikelompokkan dan dalam hal ini dipergunakan jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal khusus penjualan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang. Yang kedua ada jurnal khusus pembelian untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagang. Yang ketiga ada jurnal khusus penerimaan kas yang mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Dan yang keempat ada jurnal khusus pengeluaran kas yang mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas suatu perusahaan. Nah, jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Nah, ciri-ciri pembelian secara kredit ditandai dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 atau 3/15 dan IOM atau end of month. Nah, keterangan dibayar pada minggu atau bulan depan dan bukti faktur. Transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang biasanya dicatat pada kolom khusus, sementara transaksi lain dicatat pada kolom serba-serbi. Nah, contoh cara membaca syarat pembayaran seperti 2/10 N/30 artinya pembayaran akan mendapat potongan sebanyak 2% jika membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Namun, jika tidak, maka pembayaran akan dilakukan dengan harga penuh dengan rentang waktu 30 hari. Nah, berikutnya kita langsung ke contoh soal. Pencatatan transaksi dalam jurnal pembelian atas transaksi di toko Permata selama Maret 2022 sebagai berikut. Nah, pada Maret tanggal 4, toko Permata membeli barang dagang dari PD Angkasa seharga Rp8.400.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan nomor faktur 01. Kemudian pada tanggal 9, membeli peralatan sebesar 4.550.000 dari toko Bintang dengan syarat 2/15 IOM atau end of month. Kemudian pada tanggal 11, membeli barang dagang dari CV Buana seharga Rp5.750.000 dengan syarat 2/15 N/45 dengan nomor faktur nomor 02. Nah, dan yang terakhir pada tanggal 19, membeli perlengkapan secara kredit dari UD Cahaya sebesar Rp1.500.000. Nah, pencatatan transaksi tersebut dilakukan toko Permata dalam jurnal pembelian. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari jurnal khusus pembelian. Yang paling atas ada nama jurnal yaitu Toko Permata, jurnal khusus pembelian dan periode Maret 2022. Kemudian jurnalnya dibagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, kedua ada nomor faktur, ketiga ada keterangan, yang keempat ada syarat pembayaran, yang berikutnya ada referensi, kemudian ada pembelian, perlengkapan, serba-serbi, dan utang dagang. Nah, pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi berada di kolom debit, sementara utang dagang pada kolom kredit. Nah, mengacu pada transaksi yang tadi, pada Maret 2022 pada tanggal 4, dengan nomor faktur 01, melakukan pembelian kepada PD Angkasa dengan syarat 3/10 N/30 sebesar 8.400.000
Karena itu merupakan akun pembelian, maka dicatat pada kolom pembelian dan utang dagang. Kemudian pada tanggal 9, nomor fakturnya diisi dengan strip karena pada transaksi tadi tidak terdapat nomor faktur. Kemudian keterangannya toko bintang, syaratnya 2/15 IOM atau end of moon, dan ditaruh di kolom serba-serbi karena akun yang tertera pada transaksi tanggal 9 merupakan akun peralatan yang tidak ada pada kolom akun debit, maka ditaruh di kolom serba-serbi sebesar 4.550 dan utang dagang di kredit sebesar 4.550. Kemudian pada tanggal 11 dengan nomor faktur 02, keterangan CV bulan, dan syarat pembayaran 2/15 N/45. Nah, kemudian di debit di pembelian sebesar 5.750.000 dan di utang dagang sebesar 5.750. Kemudian pada tanggal 19, nomor fakturnya seperti pada tanggal 9 itu tidak ada. Kemudian keterangannya UD Cahaya dan syaratnya tidak ada. Dan transaksi itu merupakan transaksi perlengkapan, maka yang diisi pada kolom perlengkapan debit sebesar 1.500.000 dan utang dagang di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian itu semua dijumlah pada kolom pembelian terjadi transaksi sebesar 14.150.000, kemudian di kolom perlengkapan terjadi transaksi sebesar 1.500.000, kemudian di kolom serba-serbi terjadi transaksi sebesar 4.550.000, dan pada kolom utang dagang terjadi transaksi sebesar 20.200.000 rupiah. Nah, kolom debit dan kredit itu akan berjumlah sama atau seimbang. Nah, jurnal yang kedua ada jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau uang tunai. Contoh pengeluaran kas atau uang tunai antara lain seperti cek, kwitansi, dan bilet giro. Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus, dan transaksi pengeluaran kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Pencatatan transaksi dalam jurnal pengeluaran kas atas transaksi di toko permata selama Maret 2022 sebagai berikut. Nah, pada tanggal 15 Maret membayar beban angkut pembelian sebesar Rp950.000. Kemudian pada tanggal 17 Maret melunasi utang dagang atas faktur tanggal 4 Maret 2022 kepada PD Angkasa sebesar 8.400.000 yang sudah dikurangi dengan retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 22 membeli barang dagang dari toko Berjaya secara tunai sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tanggal 24 melunasi utang dagang sebesar Rp5.750.000 kepada CP bulan atas faktur tanggal 11 Maret 2022 dengan nomor faktur 2. Kemudian pada tanggal 27 Maret membayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 29 membayar beban gaji karyawan pada Maret 2022 sebesar Rp5.900.000. Dan pada tanggal 31, Bu Intan selaku pemilik toko mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp2 juta. Nah, pencatatan transaksi tersebut dilakukan toko permata dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi seperti inilah bentuk dari jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama ada nama jurnal yaitu Toko Permata Jurnal Khusus Pengeluaran Kas dengan periode Maret 2022. Kemudian terdapat juga kolom-kolom. Yang pertama ada tanggal, kedua ada keterangan, berikutnya ada ref, kemudian di debit ada utang dagang, pembelian, dan serba-serbi. Kemudian di kredit ada kas dan potongan pembelian karena kas berkurang di kredit. Kemudian mengacu pada soal tadi, pada tanggal 15 Maret
yaitu dengan membayar beban angkut pembelian dengan keterangan beban angkut pembelian dan ditaruh di kolom serba-serbi sebesar Rp950.000 dan di kas di kredit sebesar Rp950.000 karena akun beban angkut pembelian merupakan akun yang jarang, maka ditaruh di kolom serba-serbi. Kemudian pada tanggal 17 Maret membayar pelunasan utang dagang kepada PD Angkasa dengan keterangan PD Angkasa sebesar Rp7.900.000 dan kas Rp7.900.000. Mengapa Rp7.900.000? Karena sudah dikurangi dengan retur pembelian sebesar Rp500.000. Artinya ada barang yang rusak sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 22 membayar pelunasan pada melakukan pembelian di toko Berjaya sebesar Rp5 juta dan kas berkurang sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tanggal 24 membayar pelunasan utang dagang kepada CV Bulan sebesar Rp5.750.000 dan kas di sini hanya keluar sebesar Rp5.635.000 karena sudah dikurangi dengan potongan pembelian, artinya dia sudah memenuhi syarat pembelian. Jadi potongan pembeliannya itu sebesar Rp115.000. Kemudian membayar beban listrik dan telepon di kolom serba-serbi karena merupakan transaksi yang jarang terjadi, dan beban gaji di kolom serba-serbi karena jarang juga terjadi transaksi tersebut. Dan yang terakhir ada prive Nyonya Intan yang ditaruh di kolom serba-serbi karena merupakan transaksi yang jarang terjadi. Nah, di sini jurnal yang ketiga yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ini biasanya menggunakan bukti faktur atau ada keterangan syarat pembayarannya. Baik, kita langsung saja ke contoh soal, yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal penjualan atas transaksi di toko Permata selama bulan Maret 2022 sebagai berikut. Nah, pada tanggal 6 Maret, toko Permata menjual barang dagang kepada Pak Sardono sebesar Rp4.800.000 dengan syarat IOM dengan nomor faktur 03. Kemudian pada tanggal 10, menjual barang dagang kepada toko Tegar sebesar Rp6.500.000 dengan syarat 3/15 N/30 dengan nomor faktur 04. Nah, berikutnya pada tanggal 20 kembali menjual barang dagang kepada Bu Asna sebesar Rp5.350.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, pencatatan transaksi tersebut dilakukan toko Permata dalam jurnal penjualan atau jurnal khusus penjualan. Jadi seperti inilah bentuk dari jurnal khusus penjualan. Yang seperti biasa, yang paling atas merupakan judul jurnal, yaitu toko Permata, jurnal khusus penjualan dan periode Maret 2022. Kemudian pada kolom-kolomnya terdapat tanggal, nomor faktur, kemudian ada keterangan, syarat pembayaran, ref, kemudian di debit dan kredit. Nah, pada kolom debit terdapat piutang dagang dan kolom kredit terdapat penjualan. Nah, mengacu pada pertanyaan tadi, pada tanggal 6 Maret 2022 dengan nomor faktur 03 dengan keterangan penjualan kepada Pak Sardono dengan syarat IOM atau end of month itu sebesar Rp4.800.000 di debit dengan keterangan piutang dagang dan penjualan sebesar Rp4.800.000 di kredit. Nah, kemudian pada tanggal 10 dengan nomor faktur 04 keterangannya toko Tegar dengan syarat 3/15 N/30 sebesar Rp6.500.000 di debit dan Rp6.500.000 pula di kredit dengan keterangan penjualan. Dan untuk tanggal 20 dengan nomor faktur 05 keterangannya yaitu Bu Asna dengan syarat 2/10 N/30 sebesar Rp5.350.000. Jurnal khusus yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau
tunai atau setara uang tunai. Nah, transaksi penerimaan kas yang sering terjadi dicatat pada kolom khusus dan transaksi penerimaan kas yang jarang terjadi dicatat pada kolom serba-serbi. Ini merupakan contoh jurnal khusus penerimaan kas. Itu pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas atas transaksi yang terjadi pada toko Permata selama Maret 2022 sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1, Bu Intan sebagai pemilik toko menyetorkan modal sebesar 35 juta rupiah untuk biaya operasional toko. Kemudian pada tanggal 3, menerima pinjaman dari bank sebesar 20 juta rupiah untuk tambahan modal. Nah, pada tanggal 13 menjual barang dagang kepada toko Asmani sebesar 4.500.000 rupiah secara tunai. Berikutnya pada tanggal 16 menerima pelunasan piutang dari toko Tegar atas transaksi pada tanggal 10 Maret 2022 sebesar 6.500.000 rupiah dengan nomor faktur 04. Berikutnya pada tanggal 23 menjual barang dagang kepada UD Megah sebesar 6.250.000 rupiah secara tunai. Pada tanggal 26 menerima pendapatan bunga dari bank sebesar 850.000 rupiah. Dan pada tanggal 30 Maret menerima pelunasan piutang dari Bu Asna atas transaksi pada tanggal 20 Maret 2022 sebesar 5.350.000 rupiah dengan nomor faktur 05. Nah, jadi pencatatan transaksi yang dilakukan oleh toko Permata itu merupakan pencatatan ke dalam jurnal khusus penerimaan kas. Ini merupakan jurnal bentukan dari jurnal terakhir, yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Yang paling atas seperti biasa merupakan judul jurnal, yaitu toko Permata, jurnal khusus penerimaan kas dan periode Maret 2022. Kemudian terdapat juga kolom-kolom yang pada kolom pertama yaitu tanggal, kemudian keterangan, ref, debit terdapat 2 akun yaitu akun kas dan potongan penjualan. Kemudian di kredit terdapat 3 akun yaitu piutang dagang, penjualan, dan juga serba-serbi. Nah, mengacu pada soal yang tadi, pada tanggal 1 Maret 2022, Bu Intan selaku pemilik toko menaruhkan modal. Jadi keterangannya di sini adalah modal sebesar 35 juta di kolom kas, debit, dan serba-serbi sebesar 35 juta karena itu merupakan transaksi yang jarang terjadi. Kemudian pada tanggal 3 dengan melakukan utang atau mengutang ke bank dengan keterangan utang bank sebesar 20 juta rupiah dan dicatat pula pada kredit di kolom serba-serbi karena merupakan transaksi yang jarang terjadi. Kemudian pada tanggal 13 yaitu toko Armani yang membeli barang secara tunai. Jadi keterangan di sini ditulis pada kas dan juga penjualan 4.500.000 rupiah di kredit. Nah, untuk tanggal 16, toko Tegar itu dia melunasi utang dagangnya. Jadi di sini kas bertambah sebesar 6.305.000 rupiah dan potongan penjualan sebesar 195.000 rupiah. Jadi yang awalnya piutang dagangnya sebesar 6.500.000 itu mendapatkan potongan karena toko Tegar ini membayar utang dagangnya sesuai dengan syarat pembelian barang dagang. Nah, kemudian pada tanggal 23 yaitu UD Megah yang merupakan toko yang membeli barang secara tunai. Jadi keterangannya di sini di kas sebesar 6.255.000 rupiah, kemudian di penjualan sebesar 6.250.000 rupiah karena merupakan transaksi secara tunai. Dan pada tanggal 26 mendapatkan penghasilan berupa pendapatan bunga sebesar 850.000 rupiah. Itu ditaruh di kolom serba-serbi karena merupakan akun yang atau transaksi yang jarang terjadi. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 yaitu pelunasan barang dagang dari Bu Asna sebesar 5.350.000 rupiah dan di akun piutang dagang sebesar 5.350.000 rupiah. Nah, di sini kita masuk ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan beserta perubahannya.
Penyusunan buku besar pembantu mempermudah kita mengetahui posisi piutang dagang dan utang dagang. Buku besar pembantu dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu utang. Yang pertama yaitu ada buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang memuat catatan piutang dagang secara terperinci berdasarkan nama pelanggan. Data buku besar pembantu piutang diambilkan dari bukti transaksi, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau yang bisa dikatakan dengan retur penjualan. Kemudian contoh soalnya dapat kita lihat pada PPT, yaitu transaksi yang berhubungan dengan piutang dagang Toko Permata selama Maret 2022. Yaitu yang pertama yaitu pada tanggal 6 Maret menjual barang dagang kepada Pak Sardono sebesar Rp4.800.000 dengan syarat EOM faktur nomor 3. Dan pada 8 Maret 2022 dikirim nota kredit kepada Pak Sardono atas barang yang telah diterima kembali karena rusak sebesar Rp450.000 faktur nomor 3 tanggal 6 Maret 2022. Kemudian menjual barang dagang kepada Toko Tegar sebesar Rp6.500.000 dengan syarat 3/15,N30 faktur nomor 4. Kemudian pada tanggal 16 Maret menerima pelunasan piutang dari Toko Tegar atas transaksi tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp6.500.000 faktur nomor 4 dan menjual barang dagang kepada Bu Asna sebesar Rp5.350.000 dengan syarat nomor 2/10,N/30 faktur nomor 5. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Maret menerima pelunasan piutang dagang dari Bu Asna atas transaksi tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp5.350.000 faktur nomor 5. Berdasarkan transaksi tersebut dapat ditulis dalam buku besar pembantu utang sebagai berikut. Dilihat pada PPT yaitu Toko Permata buku besar pembantu piutang per Maret 2022. Yaitu yang pertama yaitu penjualan barang yaitu sebesar Rp4.800.000 masuk ke debit, dan kemudian Rp4.800.000 masuk ke saldo yaitu debit. Kemudian yaitu retur penjualan dan penutupan harga yaitu sebesar kredit yaitu Rp4.500.000. Kemudian masuk ke saldo yang dimana Rp4.800.000 dikurangi Rp450.000 masuk ke saldo debit yaitu sebesar Rp4.350.000. Nah kemudian pada Toko Tegar yaitu pada tanggal 10 Maret penjualan barang sebesar Rp6.500.000 masuk ke debit dan pada saldo yaitu ke debit Rp6.500.000. Kemudian pada pelunasan pada tanggal 16 Maret yaitu ke kredit sebesar Rp6.500.000 dan pada saldo yaitu kosong atau 0. Dan kemudian yaitu yang terakhir pada Bu Asna tanggal 2022 Maret yaitu tanggal 18 Maret 2022 yaitu penjualan barang sebesar Rp5.350.000 masuk ke debit. Kemudian pada saldo Rp5.350.000. Kemudian pada yang terakhir yaitu tanggal 30 Maret pelunasan yaitu masuk ke kredit sebesar Rp5.350.000 dan pada saldo yaitu 0. Kemudian kita masuk ke buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang memuat catatan mengenai utang secara terperinci berdasarkan nama pemasok. Buku besar pembantu utang menyajikan jumlah utang dalam akun buku besar utang secara terperinci. Data buku besar pembantu utang dapat diambilkan dari bukti transaksi, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau yang bisa dikatakan retur pembelian. Nah kemudian contoh soalnya itu dapat dilihat pada PPT yaitu transaksi yang berhubungan dengan utang dagang Toko Permata selama Maret 2022 yaitu pada tanggal 4 Maret membeli barang dagang dari PD Angkasa seharga Rp8.400.000 dengan syarat pembayaran 3/10,N/30 yaitu masuk ke faktur nomor 1. Kemudian tanggal 5 yaitu dikirim nota debit kepada PD Angkasa atas pengembalian barang yang dibeli tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp500.000 karena rusak faktur nomor 1. Dan kemudian pada tanggal 9 Maret membeli peralatan sebesar Rp4.550.000 dari Toko Bintang dengan syarat 2/15.
EUM. Kemudian tanggal 11 Maret yaitu membeli barang dagang dari CV Bulan seharga Rp5.750.000 dengan syarat 2/15,N/45 faktur nomor 2. Kemudian tanggal 17 melunasi utang dagang atas faktur tanggal 4 Maret 2022 kepada PD Angkasa sebesar Rp8.400.000 dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga yaitu Rp500.000. Kemudian tanggal 19 membeli perlengkapan secara kredit dari UD Cahaya sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 24 yaitu melunasi utang dagang sebesar Rp5.750.000 kepada CV Bulan atas faktur tanggal 11 Maret 2022, faktur nomor 2. Nah, transaksi tersebut dapat ditulis dalam buku besar pembantu utang sebagai berikut. Itu dalam mata buku besar pembantu utang per Maret 2022, yang dimana pada tanggal 4 pembelian barang itu masuk ke kredit sebesar Rp8.400.000. Kemudian pada saldo yaitu kredit Rp8.400.000. Kemudian yaitu pada retur pembelian dan penurunan harga masuk ke debit yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian pada saldo masuk ke kredit yaitu sebesar Rp7.900.000 karena 8.400.000 dikurangi dengan 500.000, jadi hasilnya itu yaitu 7.900.000. Nah, kemudian pelunasan yaitu jadinya 7.900.000. Nah, kemudian masuk ke toko bintang pada tanggal 9 Maret 2022 yaitu pembelian peralatan, yaitu masuk ke kredit yaitu sebesar Rp4.550.000, kemudian pada saldo yaitu Rp4.550.000. Nah, pada CV Bulan yaitu pada tanggal 11 Maret yaitu melakukan pembelian barang sebesar masuk ke kredit yaitu sebesar Rp5.750.000 dan kemudian pada saldo yaitu ke kredit sebesar Rp5.750.000. Nah, pada pelunasan yaitu pada debit yaitu Rp5.750.000. Nah, kemudian pada UD Cahaya yaitu tanggal 19 Maret 2022 yaitu melakukan pembelian perlengkapan dan juga masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada saldo juga masuk ke kredit sebesar Rp1.500.000. Nah, dari penyampaian tersebut dapat disimpulkan yaitu perusahaan besar sering mengalami volume transaksi yang sangat tinggi seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Untuk mengelola pencatatan transaksi dengan lebih efisien, transaksi tersebut dikelompokkan dan dicatat dalam jurnal khusus. Ada 4 jurnal khusus utama yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus ini membantu dalam mencatat transaksi serupa secara terorganisir, mengurangi kesalahan dan mempermudah pelacakan transaksi. Namun, transaksi yang tidak sesuai dengan jurnal khusus masih dicatat dalam jurnal umum. Selain itu, buku besar pembantu juga digunakan untuk mencatat piutang dan utang dagang secara lebih terperinci, sehingga memudahkan pemantauan kewajiban perusahaan terhadap pelanggan dan pemasok. Baik, itu merupakan presentasi dari kami mengenai jurnal khusus dan buku besar pembantu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan juga sekian dari kami. Terima kasih.